3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Soebul Wafa selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum Madrasah Alia Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Yanuar Anas selaku Wakil Bidang Kesiswaan Madrasah Alia Pembangunan UIN. Rekan-rekan panitia dari Dewan Guru Panitia LDKS Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta, dan saya ucapkan selamat datang kepada narasumber pertama kita di hari ini, Bapak Wage Wardana. Selamat datang Pak Wage di acara LDKS hari kedua, LDKS tahun 2021 secara virtual ya Pak Wage. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan hari kedua LDKS tahun 2021. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membacakan hari ini ada 3 materi di LDKS 2021 untuk para peserta LDKS. Sebelumnya peserta LDKS mohon nyalakan kameranya ya. Lalu nanti jika memang ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau nanti langsung raise hand jika memang ada ketika sesi tanya jawab. Pada sehat kan ya peserta LDKS 2021? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Semangat ya, semangat selalu ya. Meskipun secara virtual dan tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Saya lihat tadi di jalan banyak kayak razia gitu yang masih berkeluyuran di luar, jadi lebih baik di rumah aja. Baik, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, hari ini di materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Wage Wardana dengan tema peran pemuda di masa pandemi COVID-19. Saya bacakan CV-nya. Nama lengkap Bapak Wage Wardana MPD, tempat tanggal lahir Bandung 4 Desember tahun 1982. Beliau merupakan saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kota Jakarta Timur. Alamatnya di Perumahan Pulau Harapan Village, Cilangkap, Jakarta Timur. Untuk nomor handphonenya, ini karena nomor handphone pribadi ya Pak Wage, nanti jika teman-teman ada yang mau chat pribadi bisa ditanyakan ke kami dan nanti kita sampaikan nomor handphonenya jika Pak Wage berkenan. Lalu riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Sejarah UNJ, yang secara tidak langsung beliau merupakan senior saya di UNJ. Lalu S2 Pendidikan Sejarah UNJ. Untuk riwayat pekerjaan, ada beliau pernah bekerja dan mengajar di Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta. Mengajar sejarah ya Pak Wage. Lalu Secara sosiologi. Oh, sosiologi juga. Oke. Lalu protokol DPD RI, lalu editor di PT Pustaka Widya Utama, dan saat ini menjadi Ketua KPU Kota Jakarta Timur. Pengalaman organisasi beliau, PMII, Ansor, dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini karena beliau sudah lama berkecimpung dan berkarir, beliau banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Baik, demikian yang kita perkenalan tentang narasumber hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Wage Wardana MPD, untuk menyampaikan materi kepada Bapak Wage. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentu Pak Kepala Madrasah, Pak Zaka, Pak Wafa, Pak Fakur, Pak Anas, dulu rekan saya juga di WNJ, Pak Anas ini. Terus Miss Isma, Bu Fitri, Yuni, Bu Fitri, saya bilangnya Bu Yuni, terus Pak Firdaus yang kemarin japri saya, Pak Dani dan rekan-rekan guru semua, Pak Umam, serta eh, para pengurus LDKS, para pengurus OSIS dan pengurus MPK. Kita bertemu dalam acara LDKS ini. Alhamdulillah, tentu makasih yang pertama atas undangannya. Yang kedua, ini jadi momen reuni saya dengan rekan-rekan guru di sana karena saya dari tahun 2006 sampai 2013 2000 ya saya 6 tahun lah, hampir 6 tahun di MP ngajar sejarah dan sosiologi. Ini hari ini kembali, jadi ucapan terima kasih kepada MA Pembangunan sudah bersedia mengundang saya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi ini masih seperti ini. Betul kata Pak Dani tadi, di rumah saja kecuali kalau tidak yang penting banget. Kalaupun dan kalaupun sudah ada vaksin tetap 3M juga. Dan mudah-mudahan peserta pelatihan LDKS kali ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah negara kita bergantung kepada kalian semua nantinya. Saya izin share screen ya. Izin Pak, Bapak Ibu guru semuanya, rekan saya, para pimpinan di MP, saya share screen. Agak grogi juga kalau ada Pak guru semuanya. Host disable. Hostnya minta dijadiin Bisa jadi co-host ya saya? Ya, sudah. Ya. Untuk aja. Udah bisa. Sudah terlihat ya Pak Dani ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi sekali lagi izin Bapak Ibu guru semuanya untuk saya memberikan pengalaman saya, adik-adik semuanya. Saya sedikit memberitahu informasi bahwa memang dulu saya di sana ngajar sejarah dan sosiologi. Saya seangkatan sama Pak Wafa di sana itu. Jadi sama Pak Wafa ini sama Miss Isma itu lebih panjang saya sejarahnya karena lebih dulu di sana. Juga mudah-mudahan tetap walaupun kita di mana-mana berbeda tugas, tetap kita keluarga besar semuanya. Mudah-mudahan kita silaturahminya sampai panjang nanti Bu ya. Adik-adik semua, pertama begini. Saya ini bukan ini ya, ini saya pernah nulis begini. Saya pernah diminta oleh rekan saya membuat quote. Quote-nya ini sederhana katanya, tapi saya mikirnya sampai 3 hari. Saya hampir nggak bisa, saya harus nulis apa sih quote-nya gitu, kira-kira gitu. Akhirnya saya nemulah quote begini, di hari ketiga, terlibat dalam peristiwa itu penting. Tapi lagi mengabadikan dan merasakan keterlibatan peristiwa itu dalam tulisan. Tulisan itu bukan hanya berbentuk buku, maksud saya begini. Apapun, bisa dalam bentuk catatan kecil, bisa dalam bentuk note dan lain-lain. Jadi ditulis suatu saat akan berguna buat kita semua. Jadi fisik itu fana dan ada batasnya. Tapi kalau dokumentasi, kalau tulisan, ada foto dan lain-lain, pasti lebih lama daripada umur kita. Jadi kalau hari ini kita dipermudah foto, video dan lain-lain, kalau yang penting jangan hanya di save aja. Maksudnya jangan hanya membuat video saja, tapi di save di kategori video apa, foto apa nantinya. Itu akan berguna ke depan. Adik-adik semua yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada terkait pemuda ini ada 3 hal. Pertama, saya cuma nanti akan minta tanggapan dari adik-adik semua ya, kalau Bapak Ibu guru sudah pada paham pasti gitu. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kujabut semeru akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan ini.
Yang kedua, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Dan yang ketiga, masa depan negara ini ada di tangan pemuda. Ketika warisan nilai ke pemuda tidak utuh atau terhambat, maka itulah masa depan Indonesia. Gitu. Adik-adik saya tanya satu. Kira-kira ada yang tahu nggak quote pertama dari siapa? Nah, itu sudah pasti pada tahu ya. Pak Soekarno ini legend lah. Bukan hanya presiden, tapi juga proklamator dan juga penggerak kemerdekaan waktu itu. Yang kedua, idealisme adalah kemewahan terakhir. Ada yang tahu itu siapa? Pernah dengar gitu? Nah, adik-adik semua, ada yang pernah dengar? Atau pernah tahu? Kalau Pak moderator udah paham, karena beliau orang sejarah. Nah, itu yang pernah menyampaikan adalah Tan Malaka. Yang ketiga, siapa yang menulis? Atau pernah dengar nggak? Pasti tidak ada yang pernah tahu, karena itu tulisan saya sendiri, gitu kira-kira. Jadi, itulah kira-kira quote saya menekankan begini. Teman-teman peserta LDKS hari ini adalah pemimpin di MA Pembangunan UIN Jakarta. Masa depan negara ini, masa depan MA ini, masa depan Republik ini ada di tangan anak muda. Siapa? Ya salah satu teman-teman yang ikut dalam LDKS kali ini. Ada misalkan berapa orang, 30 misalkan, saya nggak tahu persisnya. Maka kalian itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan, sehingga hari ini sama Bapak Ibu Guru dilatih, sehingga membuat kalian mendapatkan suplemen lebih dibanding siswa yang lainnya. Karena mempunyai ikut dalam LDKS, maka kalian lebih punya nilai leadership ke depannya. Dan itulah yang diminta oleh negara kita ke depan. Kira-kira gitu. Yang ketiga gini, teman-teman saya punya satu pertanyaan. Siapapun boleh jawab. Kalau Bapak Ibu Guru jangan, karena beliau udah tahu gitu kira-kira. Apa yang Anda lakukan apabila mendapatkan uang 2 miliar? Silahkan, ada yang bicara duluan. Beli rumah, Kak. Siapa namanya? Kevin. Silahkan. Kevin apa, Vin? Apa yang mau dilakukan kalau punya uang 2 miliar? Kita mimpi dulu ya. Saya beli rumah. Terus? Kedua, beli kendaraan. Terus jangan lupa diamalin. Oke. Ada lagi? Terus sama investasi biar duitnya ngalir berkembang. Oke. Kevin udah ya, Vin ya? Ya udah. Yang lain? Makasih, Vin, jawabannya. Yang lain silakan. Sama Pak kayak Kevin. Siapa namanya? Shiva. Siva silakan. Masa sama betul, ada yang beda mungkin? Apa ya? Sama kayak jalan-jalan mungkin, Pak. Jalan-jalan juga. Itemnya sama kayak Kevin, ditambahin jalan-jalan. Oke. Ada yang lain? Dari kerja tetap, Pak. Siapa namanya? Fatur apa Pak? Nama siapa? Ada 2 orang nih, Pak. Oh ya, silakan. Coba duluan, silakan. Kakak. Dari kerjaan tetap biar uangnya masuk lagi nanti. Terlalu kecil suaranya, agak besar volumenya. Iya. Kalau nyari kerjaan, Pak, Terus? di rumah juga. Tapi kan di rumah sekarang mahal gitu. Kita udah cari kerjaan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Fatur. Saya, Pak. Siapa namanya? Fatur. Fatur, silakan. Bersyukur. Ini udah segitu aja? Iya, terus bersyukur nanti dilipat gandakan uangnya. Amin. Amin. Ini beda nih, lumayan beda lagi. Ada ketua OSIS-nya nggak? Saya pengen dengar. Siapa namanya? Algi.
Algi, Pak. Nah, silakan. Pak Ketua OSIS, silakan. Apa yang mau Kalau saya dilakukan? tuh mungkin kalau misalkan untuk 2 miliar itu saya bagi-bagi dulu, Pak. Jadi saya bagi sepertiga dulu tuh, Pak. Nah, habis itu yang sepertiga awalnya itu buat investasi tabungan dan lain-lain. Habis itu sepertiganya itu buat amal. Habis itu yang sepertiganya itu saya pengen ini, Pak, rencananya tuh saya mau bikin saya harus banyakin relasi dulu tuh, Pak. Habis itu nanti buat biar impact-nya besar gitu, saya pengen bangun, kan mungkin kapabilitas saya masih belum mencukupi, Pak. Jadi saya pengen kerjasama sama orang buat bangun lapangan kerja gitu, Pak. Jadi saya kayak investor gitu, Pak. Ini Ketua OSIS mantap juga, Gitu ini sih, punya Pak. perspektif Iya, lain. saya pengen bisnis. Jurusan apa? Program apa? Kelas Apa ya, 11 Pak? ya? IPA. Oke. Iya, saya IPA. Mantap, mantap. Oke. Ketua MPK-nya boleh dengar suaranya saya? Ya, ada Pak Hanif. Siapa? Ketua MPK-nya? Sabrian, Pak. Oke, silakan masuk. Apa yang dilakuin? Saya mungkin sebagian sama kayak yang lain. Cuma lebih ke bikin usaha aja sih, Pak. Oke. Biar banyak yang merasakan ininya, merasakan manfaatnya. Oke. Lapangan pekerjaan itu. Cukup. Terima kasih jawabannya. Begini, para siswa yang para peserta LDKS hari ini, jadi begini, pertanyaan sederhana dan jawaban juga bisa beda-beda, tapi rata-rata hampir sama. Tapi sebenarnya gini, yang jawaban yang diminta adalah semakin detail, itu semakin bagus. Kenapa? Itu menunjukkan karakteristik pemimpin yang detail, gitu. Nah, tadi yang ketua OSIS ini saya tertarik nih, sepertiga. Nah, itu harusnya Pak Ketua OSIS dan teman-teman semuanya bilang aja, kalau saya punya uang 2 miliar, yang lain bukan salah. Saya pingin umroh, saya pingin usaha, saya pingin apa, itu nggak salah. Tapi lebih tepatnya lagi, kalau kita dikasih pertanyaan seperti ini, langsung aja ditulis 100 juta buat 100 juta buat Nah, sampai uang 2 miliar. Karena saya di sini menilai apa ya, yang disebut dengan kemampuan manajerial serta detail dari kalian. Nah, tadi yang Ketua OSIS sampaikan tuh hampir ya 99% lah mendekati kebenaran. Tinggal di breakdown lagi ke angka gitu. Sekian seperti itu ya. Jadi kok ada pertanyaan seperti ini adalah menunjukkan karakteristik, sekaligus saya mau menggali seberapa detail kalian, seberapa punya visi kalian, kira-kira gitu. Jadi bisa dipahami kan ya, gitu. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaannya emang sederhana. Pertanyaannya kayak main-main, tapi justru ini pertanyaan yang menggali leadership serta kemampuan psikologis kalian, gitu. Rekan-rekan semuanya, para peserta LDKS, para siswa semuanya, Pak, clear nggak suara saya? Terdengar, Pak. Nah, begini, kan siapakah kita gitu kan? Nah, kadang-kadang begini, sebelum masuk ke jauh ya, saya sampaikan dulu ke para siswa peserta LDKS ini, siapa sih kita? Setiap hari kita mengenal milenial, setiap hari kita mengenal kalau orang-orang bilang kan lawakannya, joke-nya itu kolonial lah, kira-kira begitu. Nah, ini saya coba sampaikan dulu. Saya mengutip dari Codrington dan Marshall. Ternyata generasi kita ini, terbaru ini dibagi ke dalam 5 generasi. Pertama, generasi baby boomer. Nah, ini kelahiran tahun... kecepatan. Sampai tahun 64, itu baby boomer. Bapak ibu kalian lah kira-kira ya. Atau ada juga yang kakek kalau yang nikahnya muda. Yang kedua generasi X, 65 sampai 80, itu X.
terus generasi Y. Nah, generasi Y itu sampai 94. Generasi Z itu 95 sampai 2010. Artinya, dan terakhir generasi Alpha lahir 2011 sampai 2025. Nah, generasi Y inilah disebut generasi milenial. Nah, kalau kalian sekarang mau disebut generasi milenial, berarti kalian udah tua gitu. Kira-kira gitu lah. Udah usianya rentangnya dari tahun sekian sampai tahun 94. Nah, itu sebenarnya yang disebut generasi milenial itu seperti itu. Kadang-kadang media itu suka salah mengutip. Dianggapnya saya tahun 80-an, 90-an, termasuk kalian anak-anak siswa SMA, SMP dianggapnya milenial. Oh tidak. Milenial itu adalah sampai tahun 94. Tahun 95 itu generasi Z atau generasi kedua dari generasi IT. Generasi tanda kutip generasi online lah kira-kira begitu. Jadi generasi saya, generasi Pak Wafa itu generasi milenial. Bu Yuni itu milenial. Tapi generasi-generasi kalian silakan dilihat apakah generasi Z atau generasi Alpha nantinya. Nah, sekarang saya tanya nih. Tadi kan saya nanya tadi yang pernah tanya itu, Pak Ketua MPK itu kamu kelahiran tahun berapa? 2004, Pak. Hah? 2004. Berarti generasi apa? Generasi Z. Ya. Tapi kamu senang nggak kalau disebut generasi milenial? Senang-senang aja sih. Berarti tapi sebenarnya salah kan secara konsep kan? Iya. Nah, kamu itu bukan generasi milenial, kamu itu generasi Z sebetulnya. Itu kalau menurut pengetahuan dan ilmu. Jadi yang disebut generasi milenial itu ya saya, Pak Anas, Pak Wafa, Bu Yuni, Pak Firdaus mungkin, Pak Dani, itu generasi milenial. Generasi pertama yang melek IT. Nah, generasi kalian itu bukan milenial. Generasinya adalah generasi Z. Nah, gitu. Nanti biar kalian, oh saya senang disebut generasi milenial. Oh jangan, kalian bukan generasi milenial. Bisa disebut post milenial atau generasi Z. Nanti mungkin anak-anak kalian ke depan disebut generasi alpha ke depannya. Kayak gitulah kira-kira. Jadi ini meluruskan saja. Berarti kalian ini adalah generasi Z atau generasi pasca milenial atau generasi milenial tahap kedua, kira-kira gitu. Kalau menurut ilmu, tapi menurut ilmu pemberitaan pers itu pasti kan generasi milenial. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalau kalian punya hak jawab, punya hak untuk menulis, kalian uruskan. Kira-kira begitu. Dan kalian posisi MPK tahun ini, LDK ini ya harus paham siapa kalian gitu. Jadi kalau disebut generasi milenial, ya jangan mau. Kira-kira gitu. Sederhana ya. Nah, maka generasi milenial disebut pionir generasi digital. Nah, kami ini generasi pertama dari digital. Kalian tuh generasi kedua dari generasi digital. Kira-kira demikian. Sampai sini clear ya, teman-teman peserta LDKS? Oke. Kalau kalian manggut-manggut sih biasanya clear kalau manggut-manggut gitu. Nah, ini saya sebelum ada melanjut ke sebuah video, saya cuma tulis akan satu hal gini. Dampak perubahan generasi digital dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya adalah generasi Bapak Ibu saya. Belum mengenal digital. Apa sih dampaknya? Pertama, muncul Zeitgeist atau jiwa zaman. Ini bahasa Jerman. Jadi apa yang Bapak Ibu kalian rasakan dan apa yang kalian rasakan itu berbeda. Tapi yang sama satu, nilai dan norma. Nilai kesopanan, nilai etika sama. Tapi apa yang terjadi di zaman itu berbeda. Nah, itu pendekatan berbeda. Maka kadang-kadang orang tua bilang, kamu tuh nggak kayak bapak, kamu itu nggak kayak mama. Nah, nanti kalian kalau sudah jadi orang tua, kalau udah bicara kayak sekarang berarti, oh iya ya, kenapa bapak ibu saya suka bilang, kamu kok beda sama mama, kamu kok nggak kayak bapak. Ya jelas, generasinya juga berbeda. Jiwa zamannya berbeda. Tapi ingat, nilai dan norma adalah hal yang universal. Ke orang tua harus hormat, ke adik harus sayang. Itu adalah hal yang tidak berubah. Tapi ciri-ciri, karakteristik, kalau kayak sekalian
anak bayi aja sudah kenal gadget, misalkan udah kenal gawai, yaitu head haze. Kalau zaman saya dulu cukup dengan Nokia saja sudah senang zaman dulu gitu. Itu yang disebut dengan jiwa zaman. Jadi nanti kalian akan merasakan perasaan yang sama kalau anak kalian lahir. Kok kamu nggak kayak bapak? Kok kamu nggak kayak ibu ya? Itulah yang disebut dengan head haze. Yang kedua, IT masa kini dominan sehingga keadaan tersebut menggeser pola silaturahmi. Kalau dulu, lebaran aja, ke setiap rumah, datengin, Pak, mohon maaf lahir batin, Mbak, mohon maaf lahir batin, ke setiap rumah kelilingnya terus. Kalau sekarang kadang-kadang, karena ada IT, karena ada cukup di grup WA, mohon maaf lahir batin, semuanya tahu. Gitu. Kalau dulu, kita untuk ngomong ke satu kampung aja butuh speaker ya, sound system. Sekarang kalian mau ngomong ke seluruh dunia gampang, nge-tweet aja udah orang-orang udah tahu. Apalagi yang followernya udah ribuan, jutaan. Sekali nge-tweet, sekali nge-post, semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Jadi nggak usah pakai toa lagi, zaman dulu, kira-kira demikian. Yang ketiga, IT juga mengubah jenis dan medan permainan anak. Kalau zaman dulu, zaman saya, generasi milenial, kita ya hidup di lapangan, main bola, galasin, gobak sodor. Mungkin anak-anak kalian nggak pernah melakukan itu. Kalian sekarang hidupnya di mana? Game online. Terus, ya begitulah community gamers seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan mengubah jenis dan permainan anak. Kenapa? Kalau zaman saya dulu belum ada TV, belum ada gadget, belum ada gawai. Jadi semua orang ngumpul di lapangan, main. Kalau zaman sekarang, karena semua orang, karena di gadget ini semuanya ada semua, mau nyari apapun ada di sini semua, kadang-kadang itu mengubah, saya mah buka gadget aja daripada main di lapangan, kira-kira gitu. Nah, kalian kalau memang mau merubah silakan, tapi kalau kalian mau tetap dengan jiwa zaman kalian silakan juga, tapi jangan kelebihan. Jangan sampai kalian main game terus. Jangan sampai kalian main HP mulu sehari sampai 10 jam, 12 jam. Jangan. Kasihan mata kalian. Dan kasihan juga sarafnya radiasi. Seperti itu. Nah, ini saya punya sesuatu. Silakan kalau mau disimak ya, teman-teman semua. Peserta LDKS semuanya, Bapak Ibu semua, saya izin. Ini yang kedua. Oke, itu 2 cuplikan video pendek. Kira-kira siapa yang mau mengambil nilai dari video itu? Jangan lupa sebutkan nama ya, sama kalau perlu posisi di pengurusan. Ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak. Silakan. Lagi, Pak. Pak ini kalau Pak moderator mau bantu saya, namanya silakan. Silakan. Ya, jadi yang namanya tadi saya lihat dari videonya itu yang bisa diambil Algi, Pak. Algi Fari, Pak. Siap, silakan. Lanjut.
Ya, jadi apa namanya, pesan yang bisa saya ambil dari video tersebut itu apa namanya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kerjasama yang baik itu pasti kita bisa berhasil. Sama untuk menghadapi rintangan yang besar itu diperlukan apa namanya, kerjasama juga Pak. Jadi bersama, tadi kan quotes-nya bersama kita bisa menghadapi tantangan besar gitu Pak. Jadi kalau yang bisa diterapkan di OSIS itu kerjasamanya Pak. Kita harus satu sama lain saling backing up gitu. Oke, mantap nih. Anak-anak zaman sekarang udah sangat pintar-pintar sekali. Ada yang lain? Ini tadi baru berdua ya, kerjasama dan juga kebersamaan, kira-kira gitu ya, Al-Ghifari ya? Iya, Pak. Oke, yang lain? Ada 2 poin barusan. Ada yang menilai lebih, mendapatkan lebih. Perempuannya silakan. Atau siapapun silakan. Satu orang lagi deh. Pak Dani mungkin bisa bantu saya untuk nunjuk 1 orang. Nunjuk Ya, silakan Pak Dani. saya tunjuk siapa ya? Yang saya kenal ada yang namanya siapa ya? Anak kelas 10 saya belum kenal. Ada Naswa lagi lomba ya. Ada ini Brenda, ada nggak Brenda? Silakan. Brenda ada Brenda? Cek. Atau enggak nih kata Algi Yasmin nih. Yasmin mana Yasmin? Yasmin? Silakan. Ya Pak. Ya silakan Yasmin. Oh, iya. Langsung Pak. Ya, silakan. Saya kan tadi cuma ngeliat saya cuma ngerti yang baru ngerti yang itu deh, yang penguin itu kan. Ya sama kayak lagi kalau misalkan semuanya dikerjain bareng-bareng tuh apapun masalahnya itu bakalan tetap ketutup sih masalahnya kalau misalkan kita jalanin bareng-bareng. Nah itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Dani sama Yasmin. Nah, poinnya adalah gini. Nah, kesimpulannya kalau dari video itu tadi betul tuh udah ada kebersamaan. Tapi kalau kita breakdown satu-satu, maka satu harus ada penggerak. Berarti organisasi itu kalau nggak ada penggerak, nggak ada pemimpinnya, nggak jalan juga ya kan? Jadi harus ada yang ngelit. Jadi ada ungkapan begini, ketua itu, pemimpin itu, presiden itu, apapun namanya organisasinya, apapun bentuk penyebutannya, ketua itu dinaikkan sedahan dan dimajukan selangkah. Artinya dia harus ngelit teman-temannya. Dia harus menjadi orang terdepan dan orang yang teratas. Tentu dengan mendengarkan orang lain. Dan begitupun orang lain. Dia kalaupun wakil, ataupun kalaupun kepala bidang dan lain-lain, dia nggak bisa melebihi ketuanya. Kira-kira gitu. Nah, poin pertama, harus ada penggerak. Dan itu satu penggeraknya. Nggak boleh dalam organisasi ada matahari kembar. Harus satu. Jadi organisasi yang hebat, yang sehat, itu harus ada satu orang yang menggerakkan. Baik di OSIS maupun di MPK. Yang kedua, betul, harus ada kebersamaan. Ketiga, harus ada tujuan. Keempat, ada harmonisasi. Dan kelima, kerjasama. Nah, rekan-rekan para siswa, peserta LDKS, kalau lebih cermat lagi, bisa lebih 5 poin, saya yakin. Banyak poin yang dapat, walaupun durasinya cuma 30 detik, kira-kira begitu.
Begitu. Nah, sekarang ke hubungan OSIS MPK. Bapak Ibu semua, salam hormat dari saya dan adik-adik semua, para siswa semua, peserta LDKS, begini. OSIS dan MPK ini saya waktu dulu zaman saya kepala madrasahnya Pak Haji Darul dan juga Pak Samingan dulu, kepala madrasah yang satu dan kedua itu, saya sering ditugasin mendampingi OSIS dan MPK. Kebetulan saya bersama Pak Haji Iqbal dan bersama Pak Haji Darul waktu itu membidani lahirnya MPK waktu itu. Karena waktu itu di periode pertama ketika Wira jadi ketua OSIS, belum ada MPK-nya. Nah, ketika Hilmi jadi ketua OSIS, kami bersama-sama melahirkan harus ada MPK-nya. Karena tidak akan jalan kalau OSIS sendiri. Maksudnya OSIS akan jalan, tapi kalau nggak ada MPK-nya ini kurang lengkap nih, gitu kira-kira. Maka tahun 2007-2008 lahirlah MPK yang pertama. Dan waktu itu baru angkatan kedua di MA Pembangunan UIN Jakarta. Jadi belum ada kelas 3-nya, baru ada kelas 2 aja. Kelas 2 IPA dan kelas 2 IPS waktu itu. Kalau sekarang kan MIA dan IIS lah kira-kira. Kalau waktu itu masih kelas 2 IPA sama kelas 2 IPS. Anak kelas 10-nya 3 kelas, 10A, 10B, 10C waktu itu. Jadi mulai dirilis lah MPK. Ketua MPK pertamanya itu, kalau tidak salah, yang kedua pokoknya Kaswari deh. Jadi itu. Yang pertama saling melengkapi hubungannya. Yang kedua saling terkait. Yang ketiga ini penggambaran sederhananya OSIS itu sebagai eksekutif dan MPK sebagai legislatifnya. Jadi OSIS itu pelaksana tugas yang menyelenggarakan kegiatan. Nah, MPK ini yang mengawasi kegiatannya. Gitu. Jadi jangan sampai ada overlap. Kalau ada yang salah, izin Bapak Ibu nanti di ini ya, saling mengkoreksi saja. Jangan sampai ada overlap antara OSIS dan MPK. Jadi para peserta LDKS harus paham, oh OSIS itu begini, MPK itu seperti ini. Jadi jangan sampai balap-balapan, nggak bisa, karena memang prosesnya saling melengkapi, seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak bisa salah satunya berdiri sendiri. Nggak bisa OSIS saja. Nggak bisa MPK saja. Itu sudah tidak boleh ada dalam kegiatan kaderisasi siswa. Harus ada dua-duanya. Harus ada eksekutif dan MPK-nya legislatif. Dan harus bicara, harus ngomong dua-duanya. Harus koordinasi. Nggak bisa OSIS sendirian ninggalin MPK. Begitupun sebaliknya. Harus dua-duanya. Selanjutnya, izin saya kelewat. Nah, ini. Tantangan terbesar OSIS MPK itu gini. Seperti kalian, OSIS MPK ini ada satu hal. Kalian itu terbiasa ngomong kan? Terbiasa talking, tapi belum terbiasa speaking. Contoh begini. Kalian kalau ngobrol, apa beda sih Pak kalau talking sama speaking? Misalkan begitu ya. Perasaan saya sama aja Pak, talking yang ngomong. Oh beda. Kalau talking ini proses tidak sadar. Di alam bawah sadar. Kalian kalau lagi berempat, berlima, ngumpul. Ini ya, apa namanya, ngobrol aja. Ngomongin bola, ngomongin perempuan, ngomongin lawan jenis, ngomongin di rumah seperti apa. Itu kan kalian prosesnya adalah alam bawah sadar ya. Proses tidak sadar, proses alam bawah sadar yang kalian ngalir ngomongnya. Gitu, ngomong aja. Nah, itu lancar. Itu talking, itu ngomong, itu ngobrol. Kedua, kalau speaking itu kalian belum biasa. Nih, saya di awal disebutkan ya. Apa sih Pak speaking itu? Speaking itu adalah bicara depan publik. Ayo, misalkan tadi Yasmin ke depan, bicarakan pengalamanmu ketika liburan. Itu kadang-kadang, yang biasanya misalkan Yasmin jago ngobrol,
dominan ketika ngobrol dalam kelompok kecil, dominan kalau ngobrol di luar kelas, disuruh ke depan ngomongin, kata Bu Guru misalkan, kata Bu Yuni atau kata Pak Firdaus atau kata Pak Dani misalkan. Ayo Yasmin, kamu bicarakan pengalamanmu liburan kemarin selama 10 menit. Keringat dingin lah. Karena kamu di depan sendirian dan dilihat oleh satu kelas, walaupun satu kelas itu kenal, kamu pasti gugup. Gimana ya? Assalamualaikum aja salah-salah bicaranya gitu kan. Nah, itu dalam kondisi ruangnya yang kamu kenal. Apalagi kalau ruangnya yang nggak dikenal sama sekali. Misalkan kamu bicara di lomba pidato se-Jakarta Selatan misalkan. Nah, kamu bicara tuh, kamu speaking tuh di forum, di gedung, di stage lah. Stage yang besar, dihadiri oleh 100 orang misalkan, ada guru, ada kepala dinas, ada siswa dari lain. Apa yang terjadi? Kalau nggak biasa, luruh itu badan itu. Seperti apa ya? Seperti kayak benang aja, benang digituin seret gitu, ya kayak gitu ya. Nah, kalau nggak biasa, kalau nggak dilatih, nah kalau speaking ini proses sadar. Kamu tahu, kamu dilihat orang, kamu tahu, kamu harus punya persiapan, kamu tahu akan dijadikan seluruh mata memandang kepada kalian. Jadi bebannya kamu tuh nggak harus ngomong, yang harus bicara, yang kedua harus memuaskan semua orang, ketiga jangan malu, dan lainnya apa, beban, akhirnya apa, gemetaran, dan akhirnya apa, nggak keluar tuh. Nah, itu speaking, proses sadar, semua orang lihat. Nah, dalam proses berorganisasi yang formal, kamu itu harus bisa talking dan juga speaking. Kalau talking kan cuma ngobrol di kantin, ngobrol di lapangan, gitu, ngobrol di ketika lagi istirahat. Tapi kalau speaking, kamu ketua OSIS, kamu ketua MPK, harus menguasai speaking. Kamu peserta LDKS hari ini, kalian semua harus bisa jadi pembicara. Karena kamu akan bicara suatu saat nanti, gitu. Jadi harus ada ruang untuk pembiasaan, gitu. Dan dikasih waktu. Nah, biasanya kalian harus, apakah akan menjadi seorang good speaker tanpa latihan? No, harus latihan. Harus dipandu. Dan harus dibiasakan. Minimal dibiasakan di mana, Pak? Ya, ketua OSIS biasa ngobrol di depan pengurusnya, ketua MPK di depan pengurusnya. Itu aja dibiasakan. Itu misalkan menjadi Pak, itu saya menjadi program aja, Pak. Program untuk membiasakan speaking ketika berorganisasi. Oh, bagus. Di sana. Karena tidak bisa serta-merta kalian bisa bagus speakingnya kalau tidak ada ruang. Kalau talking bisa, semua orang pintar. Gitu. Nah, para bapak ibu guru itu adalah good speaker yang baik karena apa? Mengajar depan kalian. Dari penampilan, dari muka, kadang-kadang bapak ibu guru habis habis keringetan misalkan, guru olahraga misalkan, tiba-tiba masuk ke hujan, masuk ke kelas. Nah, itu harus dilihat tuh dari atas sampai bawah, bawah sampai atas sama seluruh siswa. Kalau bapak ibu guru nggak biasa, nggak bakal bisa speaking di depan kelas, gitu. Tapi kadang-kadang siswa yang sudah oke pun penampilannya, karena nggak terbiasa speaking, disuruh ngomong di depan, gemetaran, nggak ngobrol-ngobrol, nggak bicara-bicara. Nah, itu adalah tantangan utama. Jadi, kalau speaking ini sadar, karena saya dilihat orang. Tapi kalau talking ini, ya, nggak tiba bosan, ngobrol aja, ngalir gitu. Tapi giliran disuruh ke depan, baru, aduh, saya bisa ngomong. Kira-kira gitu. Bisa dibedakan ya, para peserta LDKS? Bisa dibedakan ya, para peserta LDKS? Iya, Tes. Oke. Nah, tantangan yang pertama organisasi. Jadi MPK dan OSIS ini gini. Tadi saya sampaikan, harus punya visi dan misi.
visi itu adalah hal yang akan menjangkau ke depan. Misi itu adalah step menuju visi, beberapa step, many step to get a vision gitu. Jadi misalkan ada visi, maka misinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu disebut misi. Jadi visi dan misi itu misi yang jauh, visi yang pendek, enggak. Namanya vision. Nah gitu. Visi itu adalah sesuatu yang harus kalian gapai. Digapainya dengan mana? Dengan misi. Misi ada lagi nanti, ada program aksi, ada program jangka panjang, jangka pendek, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi visi itu adalah finish yang akan kalian dapatkan. Saya, Koajek OSIS, ingin menjadikan siswa MA pembangunan itu sebagai ABCD. Nah, itu visi. Misinya, ini deh, olahraganya anu, keseniannya anu, sainsnya begini, humaniora seperti itu. Nah, itu misinya. Jadi harus paham peserta LDKS itu. Membina hubungan baik dan stakeholder. Ya, paham Bapak Ibu guru, sama MPK, sama OSIS, sama siswa dan lain-lain. Keluar pun harus bisa, harus dengan OSIS lain, MPK lain, saling studi banding dan lain-lain. Ini tantangan, kalian harus bisa ke depan tuh. Karena kalau nggak di guidance, ini menjadi sebuah hal yang tidak akan kalian bisa bereskan. Terus mempunyai program kerja. Mau ngapain program kerjanya? Pak, saya mau buat program kerja Fun Day. Apa tuh Fun Day? Jadi ada satu hari kita isinya adalah programnya adalah fun aja seharian tuh. Entah ada lawakan dan lain-lain. Misalkan, Pak saya mau ada kegiatan apa ya? Misalkan bazar pengetahuan atau bazar buku. Apa tuh seharian kami pengurus OSIS MPK mau jualan buku Pak, gimana? Di Sakano misalkan. Nah, itu kayak gitu. Jadi jangan penamaan program juga harus eye catching dan eye hearing. Harusnya yang keren lah gitu. Maksudnya didengarnya tuh orang familiar, kira-kira begitu. Itu organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan ini kayak kalian itu kan pemimpin sekarang. Tapi kan supaya menjadi pemimpin yang bagus itu harus ada stepnya. Pak, saya itu setelah LDKS harus akan ada lagi, minta lagi Pak, ada apa namanya, ada kegiatan formal, ngumpul-ngumpul aja Pak. Jadi ngehadirin Bapak Ibu guru untuk sebagai pembicara leader kepemimpinan. Nggak apa-apa, setiap 1 bulan sekali misalkan. Dengan tentunya persetujuan pembina OSIS dan waka kesiswaan. Yang kedua, tantangan adalah bina relasi. Bina relasi dengan siapa? Dengan siswa, dengan guru, dengan para pengurus OSIS di luar sana. Karena bina relasi ini penting. Satu, kalian bisa mendapatkan kesempatan, silaturahmi, dan lain-lain dengan relasi ini. Dan siapa tahu kalian memang bisa ditolong sama orang lain yang nggak disangka, misalkan. Ketiga, menggerakkan organisasi. Itu harus ada seninya. Nggak bisa misalkan tiba-tiba aja ketemu OSIS, nggak di guidance, dia, Pak saya mau harus apa ini Pak? Langkah awalnya gimana? Nah ini harus butuh pendampingan dari pasti pembina OSIS, pembina MPK, dan juga kakak kelas gurunya jadi ketua OSIS ataupun ketua MPK dan lain-lain di atasnya. Kak, gimana sih menggerakkan organisasi? Pak, gimana sih menggerakkan organisasi? Harus begitu, harus sering nanya. Karena dengan begitu kalian akan mendapatkan good vibes atau hal baik buat kalian semua nantinya. Kalau tidak bertanya maka sesat di jalan. Tapi kalau bertanya pasti ada kesan aja. Kamu gini deh, kamu ke arah timur, nanti ada gang pertama masuk. Nah ini kan arahan seperti itu. Itu yang disebut dengan begitu, dengan bertanya, kamu akan mendapatkan, oh iya saya harus kemana, saya mau ngapain. Asal yang penting jangan terlalu banyak nanya, gitu. Tadi, komunikasi sudah ya. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu adalah menggambarkan kualitas kalian, kepribadian kalian. Nah tadi saya bilang, mayoritas anak sekarang
terbiasa talking tapi jarang speaking. Tadi saya sampaikan di awal. Dan kenapa saya jadikan poin pembuka? Ya itulah poin stressing point orang di mana-mana. Orang sangat mahir di talking, tapi ketika disuruh speaking, peluru kayak semacam, nggak bisa Pak, saya nggak terbiasa Pak, saya lebih baik ngelain lah, saya lebih baik push up 10 kali Pak, kan begitu. Nah begitu. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, budayakan konfirmasi, jangan menelan isu itu bulat. Kedua ini harus punya filter dulu deh. Nah kan ada WAG grup, Telegram grup dan lain-lain. Dapat isu, dapat artikel, artikelnya menarik kamu lagi tanpa ada konfirmasi. Nah itu jangan, karena kalau dulu tuh mulutmu harimaumu, sekarang tuh beda. Sekarang jempolmu harimaumu, gitu. Perubahan generasi digital kan. Maka kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang itu ya jempolmu harimaumu. Kamu dengan punya mulut paling hanya menjangkau ratusan orang, tapi dengan jari kamu sekarang, dengan posting di media sosial, maka kamu bisa menjangkau ribuan dan bahkan jutaan orang. Jadi jari kamu itu lebih punya lingkup yang lebih luas dibanding suara kamu sekarang. Jadi hati-hati dengan jari kamu, dengan jempol kamu. Kira-kira gitu. Ketika ada sesuatu yang berita yang ini, kok ada ini pejabat ini nggak bener nih, kamu share dulu. Nah jangan, baca dulu. Oh begini, kadang-kadang kan judulnya beda, isinya beda. Nah, saya kurang percaya nih. Coba saya cari artikel lain dengan nama sama. Oh ternyata di yang lain, kan sekarang pun detik.com itu kan update-nya detikan ya, per tiap detik ya. Nah, selang sejam, itu informasi bisa berbeda dari kasus yang sama. Karena teman-teman para siswa di sini, ingat ya, namanya detik.com itu misalkan saya ambil detik.com. Dia ingin duluan mengabarkan. Karena yang duluan mengabarkan itu akan menarik orang, oplah. Maka dia main share aja duluan, baru jaraknya semenit udah di-upload beritanya. Nah, sejam kemudian update, beda lagi informasinya. Nah, itu celakanya kalau kalian nggak difilter, kalau kalian cuma langsung nge-share aja, bahaya. Nah, sekarang itu komunikasi itu kan harus punya filter. Nah, difilter, disaring, kamu cek dengan yang lain, baru kalian speaking, kamu speak up ke yang lain. Oh, kejadian itu ini, gitu. Kayak kemarin, kejadian Sriwijaya Air. Oh, kan di grup mana-mana, Maha besar Allah, ada balita yang setelah terapung-apung 24 jam, selamat. Itu hoax 100%. Nggak ada. Itu kejadian setahun yang lalu. Nah, itu kayak gitu tuh. Wah, kalian kan langsung terpesona. Wah, luar biasa nih, Maha besar Allah. Di-share aja terus. Ternyata hoax. Gitu. Kayak gitu. Harus punya filter. Ketiga, budayakan konfirmasi atau tabayun, bahasa payayatnya itu. Konfirmasi. Oh, misalkan, tadi ketua MPK jelekin ketua OSIS. Oh, karena kalian ini sumbu pendek, langsung buat status lagi. Jangan nyindir di belakang, program di depan dong. Nggak bisa gitu kan. Di status WhatsApp kan muncul langsung. Jangan begitu. Datangin saja, ngobrol. Emang kamu ngomong apa tadi? Oh, nggak begitu. Nah, budayakan konfirmasi atau tabayun. Speaking, filter, dan konfirmasi. Itu poin penting dalam komunikasi. Tentu di OSIS dan MPK pun sama. Di isu lokal sekolah pun sama. Itu 3 poin penting harus dipegang. Karena zaman saya dulu cari informasi susah. Harus ke wartel, harus ke warnet, harus bayar sejam, 2 jam, berapa ribu. Kalau kalian kan sekarang tinggal buka ini, ya, tulisin keywordnya muncul semua. Ada semua di sini. Gitu. Jadi perpustakaannya semuanya pindah ke sini. Nah, kalau kalian nggak punya filter dan konfirmasi, bahaya. Bisa ribut nih orang sedunia. Kira-kira begitu. Etika itu memang memegang peran penting. Bahkan ada guru saya, kiai saya bilang, adab dulu baru ilmu. Jadi kalian, Bapak Ibu guru,
mentang-mentang kalian lebih pintar, misalkan, oh saya dapat menjelajah internet lebih dari bapak ibu guru. Wah bapak ibu salah nih, nggak begitu pak, nggak bisa begitu. Adab dulu baru ilmu. Izin bu, mohon maaf bapak, boleh saya bicara atau saya dapat informasi begini, apakah ini benar nggak menurut bapak ibu guru? Jadi jangan ibu salah nih, bapak salah nih, karena menurut ini nih, nggak begitu. Izin pak bu, saya dapat informasi begini pak bu, bagaimana ya bu ya? Kata bapak ibu guru, dalam hati, gua salah, kalah cepat infonya. Nah, baru kan nanti bapak ibu gurunya, oh iya nah, kamu lebih update, nggak apa-apa. Nah itu adab dulu, baru ilmu. Nah kalian pengurus OSIS dan MPK ini harus adab dulu, baru ilmu. Jangan mentang-mentang kalian pintar, kamu bisa cetek guru sekarang, kalah sama saya. Nggak begitu. Saya menekankan adab dulu, baru ilmu. Pertama, hormati bapak ibu guru, hormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Terus tadi taat dan patuh pada ibu guru dan seluruhnya, termasuk pegawai di MP juga, termasuk ke banyak lah, ada security dan lain-lain. Karena gini, di masa normal yang sangat biasa besar ketika malam itu sampai jagain sekolah siapa ya, para security kita kan, terus yang menguruskan administrasi siapa, pengurus TU dan staf-staf di MP kan. Kalau tanpa mereka kalian nggak bisa apa, kalian bisa lulus enggak. Apalagi dengan bapak wali kelas, bapak kepala sekolah, bapak wali kamar dan itu penting. Itu yang membuat landasannya bagus. Jadi saya sekali lagi tidak merekomendasikan ilmu dulu baru adab, tapi adab dulu baru ilmu. Saya nggak mau generasi MP ke depan ini generasi cetek guru sekarang kalah mas saya. Nggak begitu. Bapak ibu guru, saya dong dokter, nggak begitu. Kalau kamu nggak bakal bisa jadi dokter, kamu nggak bakal bisa jadi apapun kalau nggak bisa ngelewatin sajian ilmu dari bapak ibu guru ketika di MP. Gitu. Kira-kira gitu. Baik yang di MI, di MTS, maupun yang di MA. Kalian nggak bakal jadi sekarang kalau nggak melewati masa itu. Gitu. Pembiayaan. Nih, saya sempat disinggung juga sama Pak Firdaus. Saya WA-an juga Pak Firdaus, saya ngomong apa sih gitu kan. Kata Firdaus, Pak gini ngasih kalau perlu ini. Nah gini, memang di MP ini ada yang dibiayai oleh sekolah kegiatan. Tapi gini, benar, biasanya ada pembiayaan dari sekolah buat presiden MPK. Namun tidak ada salahnya memikirkan skema pembiayaan lain buat menggerakkan kegiatan kreatif. Apa saya mau ada lomba ini deh Pak, ini usaha kita aja, nggak usah sekolah, nggak usah terlibat. Misalkan kalau zaman dulu itu kayak menghadirkan band-band itu bukan murni ya, itu teman-teman kalian zaman dulu, kakak kelas kalian tuh kreatif, punya skema pembiayaan mandiri, enggak menggantung ada sekolah. Nah kalian pun harus begitu. Saya kira-kira kata ketua OSIS, saya ada kegiatan ini dan saya mau ini mandiri, nggak dibiayai sama sekolah, tapi tetap harus sepengetahuan sekolah. Kedua, membuat produk kreatif untuk menambah pembiayaan. Saya buat kaos jual lah ke bapak ibu guru misalkan, ke kakak kelas, ke adik kelas. Nah hasilnya dikumpulin buat kegiatan, boleh. Terus titik poin ketiga adalah kemandirian ekonomi membuat kita menjadi nilai yang sesuai dengan zaman. Gini, kalau kalian punya kemandirian ekonomi, maka itu menjadi nilai yang sesuai dengan keadaan sekarang, apalagi pandemi. Kalian harus kreatif dalam mencari pendanaan, kreatif melahirkan kegiatan dan lain-lain. Kira-kira begitu. Pola hubungan. Ini saya tantangan dulu ya. Memperkuat internal dengan cara intensifikasi koordinasi internal. Saya itu di teman-teman, di para pengurus OSIS dan MPK ini yang penting adalah membina hubungan, membina relasi harus paling kompak. Karena yang kompak di dalam, keluar pun lebih enak. Saya nggak mau milih di luar harum, tapi di dalam bobrok. Saya lebih memilih di dalam harum, keluarnya pun pasti harum. Kalau di luar wangi banget, di dalam bobrok, itu nggak bagus, nggak sehat. Jadi lebih baik yang harus kita kuasai dulu adalah harus kompak di internal dulu.
Yang kedua, belajar dan studi banding keluar. Oh, jangan lihat tempurung. Oh, saya hebat nih di MA, paling hebat. Belum tentu keluar, belajar, studi banding. Kayak kira-kira itu. Terus, peran pemuda dalam organisasi. Satu, dalam organisasi. Harus melek dan terlibat dalam organisasi. Karena organisasi ini kawah candra di muka buat calon pemimpin masa depan. Seseorang nggak bakal jadi pemimpin kalau nggak lewat candra di mukanya. Kalian beruntung terpilih oleh MA UIN ini sebagai calon pemimpin masa yang akan datang. Kedua, harus punya legacy. Saya jadi ketua OSIS, saya jadi ketua MPK, kira-kira harus ada yang saya tinggalkan nih. Apa ya? Biar orang-orang itu ngerti dan paham bahwa ini adalah OSIS zaman saya, gitu. Harus ada legacy. Apa tuh yang harus punya personal branding ataupun community branding yang membedakan kalian dengan OSIS sebelumnya. Yang ketiga, bisa dibaca. Kebutuhan buat melatih bibit dan potensi manusia. Kepemimpinan. Menjadikan organisasi sebagai momentum mengasah kepemimpinan. Gimana lagi kalau bukan di organisasi? Menjadikan organisasi sebagai wadah mengeluarkan potensi kepemimpinan. Kalau kalian di rumah orang misalkan manja-manja, oh di sekolah jadi kalian jadi ketua OSIS. Pertanyaan saya, kalau ketua OSISnya manja, siapa yang menggerakkan OSIS? Maka nanti dia akan beda di rumah manja misalnya ke mama, ke orang tua. Tapi pas datang ke sekolah di OSIS, ya kamu yang jadi leadernya, kira-kira gitu. Jadi pasti akan, karena tanggung jawab pasti ada perbedaan. Komunikasi tadi menjadi filter, menumbuh kembangkan potensi komunikasi publik dan melahirkan para good speaker. Saya dulu ada pengalaman. Kita nggak lihat tokohnya siapa ya, yang kita ambil nilainya. Jadi dulu ini ada Benito Mussolini. Kita jangan lihat tokohnya ya. Jangan lihat dia jeleknya, jangan. Tapi kita lihat nilainya. Begini, dia dulu setiap hari kerjanya dari seangkatan SMA lah mungkin. Dari kecil. Kerjaan dia cuma satu, pidato di depan kaca, di kamarnya, ngomong sendiri depan kaca. Seolah pidato. Suatu saat emaknya ngegepin dia, terus dia buka otaknya. Kamu ngapain sih kayak orang gila? Ngomong sendiri di depan kaca. Kata dia apa? Mak, saya ini lagi latihan. Suatu saat saya akan pemimpin di Italia. Kata emaknya, kamu ini mimpi aja. Itu bahasanya. Atau kalau kata temennya, kamu ini stres nih, kira-kira gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi pemimpin Italia. Kira-kira gitu. Jadi dia yakin, di setiap hari latihan aja, pede aja. Orang kalau lihat dia sekarang, ini orang stres nih. Tapi berapa tahun ke depan, barulah orang, oh iya ya, kata emaknya nih, anak benar-benar dari kecil. Nah kayak gitu. Jadi jangan dilihat perjuangan sekarang, tapi konsisten. Kamu mau jadi apa, yakini, dan kamu yakin bisa jadi itu. Etika tadi udah. Yang penting adab dulu, baru ilmu. Bagi saya itu. Dan ke depan, kalau kalian etikanya bagus, maka akan melahirkan generasi yang beretika bagus. Dan nanti Indonesia pun bagus. Tadi pembiayaan, generasi mandiri, generasi yang pintar, kreatif, dan peluang pembiayaan. Pola hubungan, tadi dilihat, harus kuat di dalam dan juga kuat keluar, jangan kuat di dalam saja. Jangan kuat di luar aja. Dan terbuka. Kreativitas masa pandemi, satu, menyiasati kegiatan dengan daring. Kalau bukan pandemi, saya nggak bisa ngisi materi gitu kan. Tapi karena pandemi, semua serba memungkinkan, spaceless lah. Terus juga kapanpun, dimanapun bisa ngisi materi. Lingkup acara jadi lebih luas. Bisa membuat terobosan dengan daring, banyak hal dan lain-lain. Thank you, stay safe and stay away from COVID-19 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wage atas pemaparannya. Wah, ini saya jadi belajar lagi, jadi ingat dulu PKMJ itu. Pelatihan kepemimpinan mahasiswa jurusan sebelum masuk BEM, saya juga dapat seperti ini. Kalian tuh beruntung banget udah dapat pas masih di aliyah di SMA. Saya dulu dapat ini waktu PKMJ. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Dibuka
sesi pertama 3 penanya dari peserta LDKS. Dipersilahkan. Ayo, speak up, speaking. Siapa yang ingin bertanya tentang organisasi? Cek. Ada? Dari peserta LDKS? Atau ada yang mau sharing bagaimana tentang organisasi yang kalian alami saat ini? Pada diem ya? Bentar. lagi mikir Pak, bentar. Oh, lagi mikir. Silakan. Oke. Sharing juga nggak apa-apa ya Pak Wagi ya? Boleh, Jadi boleh. problem solve gitu. Ayo. Ini Pak, saya pengen nanya. Ya, dengan siapa ini? Cari sana di Reyu Baitsa, 11 Oh ya. Silakan Kalista. Itu Pak, gimana caranya ngilangin demam panggung gitu Pak? Kan kalau misalnya speaking kayak gini kan pasti ada yang takut gitu kan Pak. Itu gimana cara ngilanginnya gitu Pak? Udah itu aja? Dah. Oke, terima kasih Tata. Bagaimana cara menghilangkan demam panggung ketika speaking, kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Saya tampung dulu 3 nanti biar dijawab satu persatu oleh Bapak Wage. Yang lain? Ada lagi? Cek. Bapak, saya mau nanya. Boleh, dengan siapa? Maila Putri. Oh, Maila Putri. Silakan Maila. Jadi kan misalnya kita punya temen nih Pak. Temennya itu seperti visi sama kita kan Pak. Nah, dia tuh udah disuruh ngomong kan Pak. Disuruh ngomong berkali-kali, suruh diskusi bareng-bareng, ayo diajak-ajak, tapi dia tetap masih tertutup gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Oke. Bagaimana cara mengajak teman ya untuk mau terbuka dalam berdiskusi ya Maila ya? Yes. Untuk speak. Oke, terima kasih Maila. Satu lagi. Itu di chat ada Kinanti Pak. Oh iya. Oh baru masuk. Berarti sinyal saya agak lemah. Oke, di chat ada kelompok 4 Kinanti. Cara apa yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa kesolidaritasan antar anggota? Oke, terima kasih Kinanti. Udah 3 penanya ya. Saya ulangi lagi pertanyaan pertama dari Kalista. Bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi mungkin ketika speaking? Demam panggung itu berkurang ketika melakukan speaking. Lalu yang kedua, Maila, bagaimana cara membuat teman kita ya untuk bisa terbuka dan mau diajak berdiskusi, istilahnya bisa saling sharing seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dari Tembang ini cara yang apa yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar anggota. Terima kasih pertanyaannya teman-teman peserta LDKS. Mungkin dipersilahkan pada Bapak Wage untuk menanggapi pertanyaan dari 3 penanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani sama para penanya. Begini, saya menjawab dulu yang pertama nomor 1 terkait dengan bagaimana sih menghilangkan gugup lah ya ketika speaking. Kita nggak usah ngomong public speaking, tapi speaking aja. Begini, pertama, tadi saya bilang bahwa kita harus underline perbedaan antara kalau speaking ini sadar, kalau talking ini kan tidak sadar. Nah, kedengeran nggak sih? Oke, gini. Pertama, pelatihan. Kedua, tentu tahu teori. Ketiga, dikasih kepercayaan untuk bicara. Nah, bagaimana pertama gini. Jadi pertama itu dapat tahu dulu ilmunya, tahu dulu teorinya, kedua latihan, ketiga latihan, keempat latihan. Latihannya paling banyak. Artinya gini,
latihannya jangan di stage besar dulu, minimal latihan depan pengurus OSIS dulu. Silakan kamu ngobrol depan. Kamu bicara pertama 1 menit dulu deh. Mau ngaco, mau apa, nggak apa-apa. Pasti pertama kan keringetan, gemetaran, terus gugup, udah pasti. Nggak pede, udah pasti. Triknya pertama adalah latihan. Yang kedua gini, teman-teman. Para peserta siswa LDKS ini. Yang kedua, buat konspirasi. Konspirasi kayak gimana? Contoh nih ya, saya buat konspirasi satu orang. Contoh. Hari ini saya ingin membuat seseorang tuh, misalkan namanya tadi siapa? Kinanti ya. Saya ingin, contoh misalnya Kinanti, saya ingin membuat Kinanti hari ini jadi orang yang pede. Saya konspirasi lah sama 10 orang. Atau jangan 10 orang, kebanyakan 5 orang dah. Saya bilang, semuanya laki-laki. Kumpul semua orang hari ini, 5 orang aja. Kamu nanti, 5 orang ini, kalian bilang bahwa Kinanti hari ini cantik dan menarik. Oke, semuanya sama nih. 1 orang di gerbang, 1 orang di tangga, 1 orang sebelum masuk kelas, 1 orang di kelas, dan 1 orang di orang yang saat teman duduknya. Pas masuk, Assalamualaikum, misalkan ke gerbang. Kata, hari ini kamu bajunya bagus, cakep banget ya. Masa sih? 1, masa sih? Pas kedua, pas di tangga, oh iya, di sama. Kamu hari ini hebat loh gini. Oh iya, saya masih orang ini. Ketiga, makin pede pas dia terakhir di oh iya ya. Oh jadi pas tempat duduknya juga, kamu hari ini keren kok. Cantik. Itu pedenya luar biasa. Langsung naik dia. Tapi contoh misalkan hari ini saya ingin membuat seseorang, ini jelek ya, tapi ini contoh aja. Ingin membuat orang nggak pede gampang. Saya butuh 5 orang. Terus saya bilang aja, kamu hari ini bau badan ya, 1 orang. 5 orang aja. Seharian dia pasti ingin cepat pulang. Pasti nggak pede dia, disuruh apapun. Termasuk misalkan ketika dia misalkan, hari ini kamu jelek banget sih, bau badan. Pasti ingin pulang. Nah, artinya apa? Teman-teman harus support sistem ke dia. Selain dia latihan, luar biasa kamu hari ini. Bicaranya, speakingnya bagus. Gitu aja sebenarnya. Nah, orang itu kadang-kadang pada dalam hatinya, padahal masih acak adut lah. Misalkan dalam pikiran kita, dalam hati terdalam kita ya. Tapi kita bilang, kamu bagus ya hari ini. Bicaranya tertata rapi. 5 orang bicara begitu ke dia. PD-nya bagus. Besoknya pengen tampil lagi. Yang penting jangan banci tampil. Saya yakin dengan begitu ya. Pertama tahu ilmunya, kedua latihan, ketiga buat support system. Kamu bagus deh bicaranya hari ini. Padahal mah dalam hatinya, apaan sih bicaranya ini ngawur kemana-mana misalkan. Tapi kalau setiap saat di support sistemnya, maka yakin dia PD-nya bakal naik. Dan insya Allah speakingnya juga akan bagus. Kira-kira begitu. Jadi memang harus ada konspirasi membuat orang itu menjadi cantik atau terlihat sebaliknya bisa. Atau konspirasi membuat orang sehat menjadi sakit juga bisa sebenarnya. Tapi itu jangan, nggak dianjurkan kalau itu. Gitu ya. Ilmu, latihan, sama support system. Itu Pak Dani yang pertama. Terima kasih Pak Wagi. Tapi itu harus diulang. Latihan terus sampai bisa. Karena ada pepatah, ala bisa karena biasa. Kira-kira gitu. Kalau yang kedua pertanyaannya apa Pak Dani? Ya. Yang kedua pertanyaannya, kalau dia memiliki teman, sudah diajak gitu untuk berdiskusi, untuk ayo ngomong, sharing gitu, tapi temennya itu nggak mau terbuka, tidak mau sharing atau berdiskusi. Gitu. Nah itu bagaimana cara membuat temennya itu untuk mau speak up lah istilahnya seperti itu, mau berbicara. Baik. Pertama begini, saya kasih tip ya buat teman-teman di sini, para peserta LDKS. Sebelum saya jawab secara lugas, begini. Saya mau cerita dulu. Nah, cerita ini akan
akan mengetahui karakteristik orang. Nanti kalian pilih di dalam hati kalian masing-masing ya. Terutama yang 3 orang tadi, yang nanya 3 orang ya. Saya kasih penugasan ke 3 orang yang nanya ke saya. Ketika saya bercerita, kalian opsi, dalam hati kalian, titip opsinya sebutkan dalam hati kalian. Pilih. Gini ya, suatu hari saya berkunjung ke rumah Pak Dani. Saya itu kalian, yang tadi bertiga, dan kalian yang lain pun boleh. Hari ini saya berkunjung ke rumah Pak Dani. Sebelum saya masuk ke rumah Pak Dani, saya tentu berhenti dulu di gerbangnya Pak Dani, rumahnya Pak Dani. Nah, apa yang kalian lihat? Apakah pintu gerbangnya tertutup? Apakah pintu gerbangnya setengah terbuka? Apakah pintu gerbangnya terbuka? Udah dipilih? Dalam hati? Oke. Kedua, kemudian Pak Dani menjemput di gerbang. Kata Pak Dani, silahkan masuk. Nah, silahkan pilih jalan yang kiri atau jalan yang kanan. Jalanlah kalian bertiga. Set, gitu. Nah, tibalah kalian di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada foto Pak Dani. Foto Pak Dani itu, frame-nya itu, apa kalian bayangkan dalam diri kalian? Frame-nya apakah bulat? Apakah segitiga? Apa segi 4 frame-nya? Udah gitu aja. Sudah memilih kan tadi? Oke. Saya butuh 1 orang dong tadi yang nanya, siapa tadi ya? Sebutkan aja ya, jawabannya apa? Yang nanya Maila. Nah, Maila. Jawabannya apa, Maila? Maila, coba jawabannya Maila apa tadi? Pagarnya terbuka. Oke. Terus jalannya jalan kanan. Oke. Terus frame-nya bulat. Ini kalau Maila ini 3 poin aja. 1, lihat pintu gerbang Pak Dani terbuka ya kan? Nah, orang seperti Maila ini karakteristiknya memang terbuka. Karena dia melihat pintu gerbangnya juga terbuka. Ada yang melihat pintu gerbangnya tertutup? Atau setengah terbuka? Ada yang tadi gerbang tertutup? Ada yang memilih dalam hatinya ada gerbang tertutup nih? Ada yang memilih gerbang tertutup? Yang milih tertutup siapa? Ada yang tertutup, milih? Ya, Pak. Siapa namanya? Raffi. Nah, orang seperti Raffi, sederhana. Kalau dia melihat gerbangnya Pak Dani tertutup, ya Raffi itu orang tertutup juga. Begitupun kalau yang setengah. Oh, Pak, saya setengah terbuka. Berarti orangnya setengah-setengah. Lihat orang dulu, siapa. Kalau orangnya dekat, dia terbuka. Kalau nggak dekat, ya dia nggak terbuka. Karena emang karakternya terbuka. Gitu. Dan kalau misalkan kiri dan kanan, termasuk ke kita, ke orang ngambil jalan kanan itu adalah orang yang safe. Orang yang memang, saya emang nggak mau ngambil risiko, sini aja dia udah ngambil jalan lurus aja. Tapi kalau orang yang kiri, ini orang ingin gemar akan perubahan, gemar akan tantangan. Jadi, udah dah, yang penting gue ngambil yang kiri deh. Nanti konsekuensi gampang. Kayak gitu. Kalau yang ngangguk-ngangguk, yang ketawa-tawa ya pasti relate lah. Nah, kalau lihat frame-nya Pak Dani, siapa yang lihat frame-nya itu segitiga? Atau yang frame-nya bulat tadi Maila ya? Bulat ya Maila ya? Iya, Pak. Nah, kalau frame-nya bulat, ini orangnya mudah gaul. Banyak temennya. Kalau frame-nya segitiga, ini sukar bergaul dan temennya sedikit. Ya, apa ya? Lingkaran itu apa? Lingkaran itu circle-nya itu sempit. Paling temen dekatnya cuma 3 orang, 2 orang gitu. Kalau segitiga begitu. Tapi kalau orang bulat tuh pasti banyak dan biasanya populer orangnya. Maila ini bagian apa sih di OSIS ini atau MPK? Mela di BPH, di OSIS apa Mela? Kelapa, Pak?
Di OSIS OSIS apa? jabatannya apa? Jabatannya? Sekretaris, Pak. Oh, pantas. Ya makanya gitu. Orang seperti Mela ya begitu. Ya terbuka, temannya banyak, dan orang tempat curhatannya pun banyak. Nah, maksud saya begini, bagaimana kamu sederhana aja. Kalau lihat orang seperti itu, pura-pura aja. Saya mau cerita loh ke kamu, misalnya gitu keren kan. Kamu ini kalau gini. Nah, nanti orang-orang yang cenderung defense, orang-orang yang cenderung tertutup itu pasti milih yang tadi segitiga dan lain-lain. Nah, gimana supaya dia mau ngebuka? Kamu harus deketin dia, kamu harus kenal dia, dan kamu harus menjadi temannya dia, sahabatnya dia. Baru terbuka. Tapi kalau kamu ngejauhin dia, kenal aja enggak, tiba-tiba kamu bilang, coba kamu ngomong dong ke aku, apa masalahnya? Enggak bakal ngomong. Gitu. Jadi tugas teman-teman OSIS ini adalah buat simulasi kecil aja. Kira-kira di luar ini siapa ya? Saya ngajak ngobrol teman-teman gitu aja deh. Gue kemarin mau simulasi deh. Saya kemarin ke rumahnya Pak Wafa loh. Gitu. Saya cerita dulu nih. Oh, ketemu nih orang yang milihnya tertutup dan segitiga. Temenin dia. Pasti kalau kamu temenin, suatu saat dia akan terbuka sama kamu. Sederhana begitu. Triknya itu aja. Cukup kasih 3 pertanyaan kunci tadi, seolah-olah kamu cerita, tapi itu pertanyaan psikologis. Gitu. Dan pertanyaan lagi banyak banget lah nanti. Yang pertanyaan ketiga apa, Pak Dani? Pertanyaan ketiga itu cara paling efektif untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar anggota, Pak. Cara paling efektif itu gini. Pertama, harus ada satu orang yang ngelit. Nggak boleh ada matahari lain. Satu aja. Yang kedua, respect ke orang lain siapapun dia. Kalau udah satu frekuensi, pasti solid. Gini, ada orang satu pemikiran tapi nggak sejalan. Kita kalau bicara pendapat dan lain pasti kita kok sama mulu ya. Nah itu orang sepemikiran tapi belum tentu sejalan. Tapi kalau nongkrong bukan sama 2 orang itu. Misalkan saya sama Pak Dani nih. Saya kalau bicara politik, bicara apa sama Pak Dani ini sama terus. Berarti saya sama orang sepemikiran sama Pak Dani. Tapi saya nggak pernah sekalipun sama Pak Dani nongkrong bareng. Nah saya sama Pak Dani berarti orang sepemikiran. Tapi saya sama Pak Firdaus misalkan, saya jalan dulu kemana-mana. Nah, Bu Yuni sama Miss Isma misalkan, saya jalan kemana-mana. Nongkrong bareng. Tapi nggak pernah kita ngebahas politik, ngebahas visi hidup kita, ngebahas pilihan kita itu sama. Nggak pernah. Nah, berarti saya hanya teman sejalan, nggak sepemikiran. Nah, kalau orang dua bisa sejalan dan sepemikiran, nah itu berarti orang yang sudah relate satu sama lain dan gampang untuk menjadikan timnya solid. Kuncinya satu, untuk membuat solid tim itu kenali satu sama lain, harus ada yang nge-lead, dan juga harus ada respect satu sama lain. Insya Allah solid di dalam dan keluarnya juga. Gitu aja. Mungkin saya kembalikan ke Pak Dani, 9.30. Baik, terima kasih Pak Wage atas pertanyaannya. Tadi ada 3 penanya ya, dan kita sudah menyimak pemaparan dari Pak Wage tentang organisasi. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan 9.30, memang sesi pertama sampai 9.30, cuman sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang disampaikan oleh Pak Wage, mungkin Pak Wage ada pesan untuk OSIS MPK Madrasah Pembangunan periode 2020-2021. Dipersilakan, Pak. Ya, kalau pesan begini. Tidak bagus kita mendapatkan label Superman. Dalam organisasi kita harus punya label super team. Tapi dalam super team itu satu, ada yang nge-lead dan semua orang punya peran masing-masing. Dan ingat tadi ada nilai, ada pesan, pemimpin itu adalah dimajukan selangkah dan dinaikkan sedahan. Jadi teman-teman harus tahu, harus paham perannya masing-masing.
ya satu, bina super tim, kedua, paham peran, ketiga, saling respect satu sama lain. Insya Allah timnya solid. Kalau itu nggak ada, bubar organisasi. Kira-kira gitu, Pak Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wage atas pesannya. Jadi teman-teman OSIS tadi sudah diberi wejangan ya, diberi pesan oleh Pak Wage, untuk selalu menjadi super team dan respect terhadap orang lain itu menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Baik, saya simpulkan bahwa materi untuk peran pemuda ini tadi kita sudah dijelaskan tentang perbedaan generasi, bahwa peserta LDKS ini dimasukkan ke dalam generasi Z ya. Kalau saya mungkin masih generasi milenial. Lalu intinya dalam organisasi itu adalah penggerak, kebersamaan, tujuan, harmonisasi, dan kerjasama. Lalu tadi ada salah satu penanya yang sebelumnya, di mana kita harus mengutamakan adab, baru ilmu, seperti itu. Dan jangan lupa sebagai organisator atau orang yang berorganisasi harus bisa speaking dengan cara tadi sudah dikasih tipsnya ya. Kita pahami dulu teorinya, setelah sudah membaca buku teori, lalu kita selalu praktis atau latihan terus untuk mengasah kemampuan. Saya yakin orang yang public speakingnya bagus, bahkan sangat bagus, bahkan paling bagus pun, mereka pasti selalu latihan. Mereka tuh tidak pernah nggak latihan, saya yakin. Dan itu emang kunci orang sukses adalah selalu latihan dan selalu tidak merasa puas ya Pak Wage ya. Jadi selalu latihan meskipun sudah di top posisi gitu, pasti mereka selalu latihan. Dan ingat, untuk para teman organisasi, beri kesempatan kepada anggotanya. Mungkin saya yakin di sini ketua OSIS-nya mungkin diam itu terkadang bukannya dia tidak mau speak up, tapi memberikan kesempatan untuk anggotanya untuk berani speak up. Itu sekian dari saya kesimpulan untuk materi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Wage atas waktu, atas ilmunya. Ini juga saya juga belajar lagi ya sebagai jadi organisasi, karena kerja itu juga suatu organisasi. Seperti itu, meskipun bentuknya berbeda. Kalau OSIS kan organisasi siswa intrasekolah, namanya aja udah organisasi, tapi dalam dunia pekerjaan pun itu juga suatu organisasi yang harus dibentuk teamwork ya Pak Wage. Ya. Saya yakin itu. Terima kasih Pak Wage atas waktunya, sama-sama, atas ilmunya.